Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Wijayanti. Saya adalah mahasiswi S1 Kebidanan Ahli Kredit Universitas Karya Husada, Surakarta. Saat ini saya akan melaksanakan ujian OSCE secara daring pada stase 3, yaitu KIE persiapan menjadi orang tua. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu lembar balik, kemudian format pengisian dokumentasi, dan alat tulis. Assalamualaikum. Selamat sore Ibu dan Bapak. Perkenalkan, saya Yunita Wijayanti, bidan yang berjaga pada sore hari ini ya. Oke. Sebelumnya apa kabarnya nih Ibu sama Bapak? Alhamdulillah Baik ya, alhamdulillah. Nggak ada keluhan apa-apa ya. Sebelumnya saya tanya-tanya sedikit ya Bu ya. boleh. Nama Ibu siapa? Namanya Umurnya? tahun Agama? Islam, Pendidikan terakhir? SMP, Sukunya? Jawa, Pekerjaan Ibu apa? pedagang Bu. Alamatnya? Alamatnya di Jalan Lingkungan, Oke, nomor teleponnya? 0856 11 12. Bapak namanya siapa Pak? Pak Supri, Oh, Bapak Supri. Usianya berapa Bapak Supri? 26. Agama? Islam, Pendidikan terakhir apa Bapak? SMA. Pekerjaan? pedagang. Oke, alamat sama ya, sama Ibu ya. Oke. Nah, saat ini apa nih? Ada keluhan atau apa nih? Jadi saya mau menikah, gimana ya maksudnya untuk mempersiapkan gitu ke depannya kayak gimana. Untuk menjadi orang tua. Iya, Ya. betul. Ini udah menikah kan sebelumnya ya? Sudah. Oh, sudah menikah ya. Jadi ini persiapan ya konseling menjadi orang tua. Nah, nanti tujuannya di sini saya memberikan konseling agar ibu sama bapak nih paham sebelum menjadi orang tua apa aja nih harus dipersiapkan seperti itu ya Bu ya. Oke, nanti saya akan menjelaskan mengenai pentingnya edukasi persiapan menjadi orang tua, kemudian perencanaan menjadi keluarga itu seperti apa ya. Kemudian persiapan kehamilan nih penting sekali nih Bu ya. Jadi ibu sebelum hamil harus sudah tahu nih teorinya gitu ya, persiapannya seperti apa gitu. Kemudian persiapan psikologis, persiapan finansial ya, itu penting ya. Kemudian persiapan laktasi nanti setelah lahiran gimana caranya ibu menyusui dengan baik gitu ya. Kemudian persiapan adaptasi tentang saudara kandung. Kalau misalnya ibu punya anak sebelum ini pernah punya anak nggak sebelumnya? Ini kehamilan pertama ya. Oke. Terus sudah siap Bu tentang konseling yang akan saya berikan? Nah, Bapak siap ya Pak ya? Iya siap. Oke. Sebentar ya, saya cuci tangan dulu ya. Oke, tadi kan kita sudah periksa ya. Oke, keadaan ibu sama bapak tuh baik ya. Tensi, nadi, suhu, pernapasan semua dalam batas normal. Pemeriksaan fisik juga dalam keadaan normal. Sehat ya insya Allah bapak sama ibu ya. Kemudian sebelumnya saya mengucapkan selamat ya ibu sama bapak sudah ke jenjang yang lebih, artinya sudah menikah dan akan mempersiapkan mempunyai anak ya. Sama sekali lagi ya Bu ya dan Bapak. Kemudian udah tahu belum persiapan apa aja nih yang akan disiapkan ketika nanti akan mempunyai anak? Belum ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan kesiapan nih menjadi orang tua, gimana caranya memahami tujuan pengasuhan yang benar agar mampu membantu anak-anaknya menjalani masa tumbuh kembang dengan baik ya. Kemudian persiapan orang tua itu ya, perencanaan keluarga itu seperti apa, persiapan kehamilan, psikologis, finansial ya. Nah, persiapan tentang kehamilan itu apa sih yang harus dipersiapkan ya Bu ya. Nah, persiapan fisik, jadi ibunya harus sering-sering olahraga ya, kurangin berat badan kalau berat badannya berlebih, tapi alhamdulillahnya normal ya berat badan ibu ya sama bapak. Kemudian persiapan gizi ini penting banget Bu, sebelum ibu hamil ibu harus persiapan gizinya. Tablet tambah darahnya harus diminum, nanti saya akan berikan ya Bu ya, tablet asam folat supaya nanti mempersiapkan sebelum kehamilan agar ibunya sama bayinya sehat gitu ya. Nah, kalau misalnya ibu kurang minum air putih harus perbanyak minum air putih ya, hindari teh sama kopi. Suka nggak minum teh sama kopi? Suka
suka Bu. Suka ya, jadi dikurangin nih. Apalagi bapaknya nih. Nah, bapaknya juga nih harus Oke. dikurangin karena untuk mempersiapkan kehamilan harus benar-benar dijaga ya konsumsi yang apa yang dimakan atau yang diminum. Batasi konsumsi garam, gula, minyak ya. Kemudian imunisasi tetanus. Ibu udah pernah imunisasi tetanus Kemarin belum? saya catin nih ke catin suntik. Saya Suntik. tanya. Oh, sudah berarti ya. Nanti ketika ibu hamil, ibu nanti disuntik lagi supaya menjaga imunitas ya, kekebalan terhadap penyakit tetanus ya. Kemudian ibu harus menjaga kesehatan reproduksi, menjaga kebersihan organ reproduksi yang dengan cara yang benar ya, karena itu mempengaruhi nanti sebelum ibu hamil ya. Kesehatan mental, ibu sama bapak jangan stres-stres nih ya, jangan sampai stres nanti mempengaruhi persiapan persalinannya ya. Kemudian diskusikan nih ibu sama bapak, nanti udah siap belum segala kemungkinan yang terjadi untuk buah hatinya gitu dari sekarang ya. Setelah itu persiapan finansial, kira-kira udah ada tabungan belum nih ibu sama bapak? Saya sudah ya. Sudah Ada lah sedikit lah, sedikit ada. Jadi walaupun ada BPJS, tetap ibu sama bapak mempunyai tabungan karena itu bakal dibutuhkan apabila ada dana darurat yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian tentang laktasi, sebelumnya udah tahu belum Bu persiapan ASI? ASI eksklusif itu seperti apa? Tahu nggak sih Bu? Nah, nanti setelah bayi lahir, ibu memberikan ASI saja ya. Nggak boleh minuman atau makanan pendamping lain, ASI saja selama 6 bulan ya. Itu sangat penting dibutuhkan oleh bayi. Hanya ASI yang kandungannya itu cukup untuk bayi ya. Kalau susu formula atau makanan yang lain itu tidak memenuhi kebutuhan gizi si bayi gitu ya Bu ya. Kemudian karena ini ibu anak pertama, jadi nggak ada persaingan, namanya sibling rivalry Bu. Jadi kalau misalnya ibu ada anak yang pertama, ini hamil kedua, itu ibu harus mempersiapkan juga. Jangan sampai anak pertama ini cemburu. Nah, yang ada berantem, nanti ibunya stres, malah nanti jadi masalah berkelanjutan. Jadi kalau misalnya ada anak pertama, dipersiapkan sejak sebelum kehamilan. Gimana caranya disoundi anak pertamanya itu, kalau misalnya mempunyai adik, jangan sampai anak pertamanya nggak pernah dibilangin apa-apa, tahu-tahu punya adik gitu kan, ya pasti nanti uring-uringan gitu ya. Nah, sampai saat ini ada yang ditanyakan nggak Bu? Apa ada yang kurang paham mengenai penjelasan yang saya berikan? Sudah sih Bu. Sudah ya Bu ya. Bapak gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Oke, sekian konseling dari saya. Kalau misalnya nanti tetangga atau keluarganya yang butuh pertanyaan, udah bisa ya Bu, udah paham nih ya. Ya, semoga bermanfaat buat ibu atau lingkungan sekitar. Oke. Ibu terima kasih banyak Ibu ya.